Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden, atau presidential threshold sebesar 20% yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dinyatakan inkonstitusional. Permainan ambang batas ini, melihat sejarahnya, itu dikarenakan ada politisi-politisi ya, atau para pemikir politik kita yang barangkali berpikiran penyederhanaan. Jadi penyederhanaan. Jadi dipikir dengan cara penyederhanaan itu kemudian problemnya tidak akan muncul lagi. Rakyat akan tunduk aja dengan ambang batas itu gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita perhatikan ya, penyederhanaan proses politik ini tadi ya, itu hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Orde Baru. Putusan ini diterima setelah MK mengabulkan gugatan dari Enika Maya Octavia dalam perkara nomor 62/PU/XXI/2024 yang dibacakan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam pertimbangannya, Hakim Mahkamah Konstitusi Sali Isra menyebutkan penentuan ambang batas ini juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena itu, hal tersebut menjadi alasan menurut MK untuk menggeser dari pendirian putusan sebelumnya. Kita, rakyat itu memperoleh kesempatan yang begitu luas pada tahun 2004 setelah pemilihan pimpinan nasional ya, presiden waktu itu dikembalikan kepada rakyat, tidak lagi melalui partai politik sejak tahun 2004. Itu menandai era rakyat menentukan langsung pas dari persoalan bagaimana gaya kampanye dari masing-masing kandidat. Nah, ini sebenarnya secara substansial, ya, demokrasi secara substansial. Semua pakar demokrasi ya sepakat dalam soal ini, secara substansial. Nah, kemudian ada prosedur, ya, prosedur untuk menseleksi calon-calon pemimpin nasional. Nah, di prosedur inilah terjadi sesuatu yang kecelakaan-kecelakaan, di antaranya ambang batas itu. Ambang batas itu adalah supaya terjadi seleksi yang ketat, supaya biaya itu lebih murah, ya, supaya pemilu tidak terlalu complicated, tidak ada komplikasi-komplikasi. Tapi toh ternyata justru menimbulkan komplikasi-komplikasi, ya kan? Ada keinginan rakyat ya supaya terjadi kemudahan-kemudahan dalam proses prosedural ya untuk pendaftaran kandidat itu terhalangi. Siapa yang menghalangi? Ya ambang batas itu. Gitu. Ada yang mengatakan di negara-negara lain ya ambang batas itu berlaku. Iya, tapi coba lihat tingkat melek politiknya gitu. Apakah sama antara kita dengan negara yang menjadi rujukan untuk ambang batas itu? Nggak sama. Nggak sama. Beda. Terus kemudian melek politik, tadi saya katakan gitu. Itu yang sangat penting, itu yang diabaikan. Orang sekarang bisa menilai. Pada saat mereka sudah mulai bisa menentukan, mulai menilai, oh ini bagus ini orang ini rekam jejaknya oke, gitu kan. Pada saat mulai muncul melek politik yang meningkat gitu ya, tiba-tiba kemudian dipangkas ambang batas. Jadi begini, kalau kita lihat 26 kali kalau nggak salah ya sumbernya itu kalau kita lihat itu tidak semuanya ditolak, tidak dapat diterima. Artinya tidak memenuhi syarat formil, ada beberapa. Misalnya apa? Kita menggugat presidensial threshold itu biasanya kita tidak bisa diterima karena apa? Kita tidak punya kepentingan langsung, ya kan? Makanya ada beberapa putusan MK yang sifatnya tidak dapat diterima karena dia tidak punya kepentingan langsung, tidak bisa sebagai legal standing di situ. Lah, jadi ada beberapa putusan itu. Lah,
Kalau belajar dari mana, kemungkinan itu pasti akan ada dinamika di MK itu sendiri. Karena kan MK sendiri kan tidak mesti seumur hidup kan, ada pergantian-pergantian. Mungkin ada beberapa yang hakim MK yang baru yang memiliki pikiran progresif ya, seperti Saldi Isra dan beberapa yang lain yang mungkin ikut mewarnai terkait dengan dikabulkannya putusan MK yang perkara 62 itu tahun 2024. Secara formal itu saya kira dia tidak memenuhi syarat formil. Tapi harus diingat, ketika putusan 90 terkait dengan Gibran Raka Buming Raka, yang menggugat kan ya bukan Gibran secara langsung, tapi siapa? Mahasiswa juga. Yang sebenarnya tidak punya kepentingan langsung. Lah, kalau kemarin diputuskan tidak dapat diterima, maka kok ini kok diterima? Oh, putusannya ini kan jadi masalah. Oleh karena itu, saya kira MK sudah cukup adil ya dengan melakukan hal yang serupa itu. Jadi ketika terkait dengan gugatan, terkait dengan putusan, terkait dengan batas usia minimal usia capres cawapres itu bisa mahasiswa, harusnya itu bisa. Oleh karena itu langsung masuk pada masalah materinya, pokok perkara, lalu diperiksa bagaimana apakah ini bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Ternyata hakim MK menyatakan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan ternyata hakim MK itu kalau kita lihat ada putusan-putusan yang sifatnya non hukum ya. Misalnya terjadi polarisasi, itu bukan argumentasi hukum sebenarnya, tapi itu argumentasi sosial. Karena dan itu sah-sah saja karena MK sebagai negarawan harus melihat pada seluruh aspek, bukan hanya aspek hukum positif saja. Karena ketika hukum positif diberlakukan mesti ada dampaknya, ya kan lah. Cuma persoalannya kembali lagi kalau kita bicara mengenai empiris, itu presidensial threshold itu hanya membuka peluang saja. Tapi apakah menjamin nanti calonnya akan lebih demokratis atau tidak, itu faktornya banyak, tidak hanya presidensial threshold. Saya kira begitu. Pengamat menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penghapusan ambang batas presiden-presiden wakil presiden memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya putusan itu sudah sejalan dengan UUD 1945 yang menyatakan pencalonan pimpinan negara tidak memiliki batasan. Setelah ambang batas pencalonan kepala negara dihapuskan, maka persaingan calon presiden maupun wakil presiden akan semakin sehat. Nah, itu hasil dari pencabutan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ambang batas. Jadi demokrasi kita sesungguhnya menjadi jauh lebih berkualitas ya ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu dikeluarkan ya. Ini sebenarnya sekaligus memberi warning kepada partai-partai politik ya, untuk menjadi satu lembaga pengkaderan kepemimpinan nasional yang berkualitas, bukan sekedar mengkader orang untuk menjadi semata-mata pesuruh atau petugas partai gitu, tapi juga mengkader orang mulai dari bawah sehingga betul-betul menjadi calon negarawan. Jadi presidensial threshold itu bukan obat mujarab, presidensial threshold itu bukan satu-satunya ya, agar calon itu banyak sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan pilihan yang alternatif ya, yang lumayan banyak, karena faktornya banyak. Misalnya ya, presidensial threshold 0%, tetapi kita harus tahu bahwa ada faktor lain, misalnya untuk maju menjadi pasangan capres-cawapres itu tentu akan dilihat pada biaya politiknya bagaimana. Lalu terkait dengan elektabilitas, ketika elektabilitasnya dia itu rendah dan yang tinggi itu hanya beberapa, maka dapat dipastikan yang maju ya itu saja ya. Kita ambil contoh, kita bandingkan dengan calon perseorangan ya di pilkada. MK pernah memutus ya bahwa calon perseorangan itu di pemilihan kepala daerah itu diperbolehkan ya. Artinya pasangan calon kepala daerah tidak hanya sebatas usulan dari partai politik ya.
Artinya yang tidak memiliki partai, tidak menggunakan partai politik sebagai kendaraan, itu bisa maju sebagai calon perseorangan. Tapi bagaimana fakta empirisnya? Fakta empirisnya dapat kita lihat bahwa jarang sekali daerah-daerah yang memunculkan calon-calon perseorangan itu. Kebanyakan tetap menggunakan jalur partai politik. Lah, itu akan kita jawab terkait dengan presidensial threshold dengan pengalaman calon perseorangan itu. Partai politik bakal mencari sosok yang paling cocok untuk menjadi orang nomor 1 di tanah air. Partai-partai akan berupaya mencari figur paling mumpuni, preferensinya disukai oleh publik untuk jadi calon presiden. Tentunya, calon presiden nantinya harus benar-benar dapat dipercaya dan memiliki rekam jejak yang positif. Kalau politik masa depan ya, saya kira dengan penghapusan presidensial threshold dari 20% menjadi 0%, itu peluang ya. Jadi itu salah satu yang membuka masa depan politik lebih baik ya. Artinya itu membuka peluang agar calon itu tidak itu saja. Tetapi yang harus kita ingat bahwa untuk mencalonkan diri sebagai pasangan capres-cawapres itu tidak cukup hanya kita mengandalkan presidensial threshold 0%. Itu masih ada banyak faktor. Ya, begitu. Kita ambil contoh misalnya di daerah ya. Dengan adanya putusan MK nomor 60 ya, tahun 2024, itu kan threshold kepala daerah kan yang dulunya 20% bisa menjadi 6,5%. Kita ambil contoh Surabaya. Dengan aja 6,5% itu kan bisa kita harapkan muncul calon-calon lain. Tapi kenyataannya tetap banyak calon tunggal. Nah, seperti itu juga bisa. Artinya tidak menjamin. Itu memang putusan MK nomor 62 2024 itu memang membuka peluang, tapi tidak menjamin ya bahwa akan ada banyak yang maju sebagai kontestan di pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Undang-undang kepemiluan, gitu kan? Itu kan kaitannya dengan undang-undang kepemiluan, gitu. Begitu ambang batas itu sudah dihapus diindahkan, bisa saja partai-partai politik itu mencari cara lain untuk mensortir, menyeleksi dengan cara mereka sendiri siapa calon-calon pemimpin ke depan dengan cara-cara mereka, dengan cara-cara partai politik. Tapi percayalah Pak, ya, begitu ada siasat seperti itu, ya, yang dilakukan oleh DPR RI, situasinya sudah tidak seperti 20 tahun yang lalu. Ada TikTok, ada WhatsApp, ada Instagram, ada ini, itu akan cepat langsung tersebar, ya. Ingat nggak kasus peringatan darurat burung Garuda warna biru? Namun penghapusan ambang batas ini memungkinkan menciptakan atau melanggengkan dinasti politik berkuasa. Di sini dinasti politik yang berkuasa harus bisa membuktikan politik kecurangan bisa dikalahkan melawan politik figur yang disukai oleh publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasal yang diuji itu adalah undang-undang pemilu. Ya. Dalam undang-undang pemilu itu kodifikasi, jadi pemilu presiden, wakil presiden, DPR, RI, DPD, DPRD, provinsi, kabupaten, kota menjadi satu, termasuk penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, itu ada di situ ya. Nah, otomatis yang akan diubah nanti adalah pasal 222 itu, karena itu yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh MK, ya. Lah, apakah nanti masalahnya gini, itu kan nanti akan dikembalikan pada pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. Nah, apakah nanti syarat partai politik bisa mengajukan calon itu apa? Itu kan ada bisa terbuka juga. Misal, apakah partai politik itu harus memiliki suara di parlemen atau apa? Kalau dimaknai sebagai 0%, sebenarnya meskipun partai politik bukan partai parlemen itu bisa mengajukan, ya, karena kita banyak yang partai-partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold yang hanya 0,sekian persen, 1%, itu kan banyak juga. Itu mungkin bisa melakukan koalisi untuk mencalonkan diri sebagai mengajukan
calon presiden dan wakil presiden. Hanya yang harus dipahami bahwa dinamika di pusat itu berbeda dengan dinamika di daerah. Dinamika di pusat itu sangat membutuhkan yang namanya dukungan real dari parlemen, yang dimana di situ adalah yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan politik dari partai politik, ya kan? Lah, dari sini kalau kita lihat, para presidensial threshold itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya sementara, hanya untuk mengajukan. Tapi ketika yang menang siapa, nanti pasti konfigurasi politik pasti akan berubah. Kita ambil contoh pada tahun 2014. Jokowi itu hanya didukung oleh PDIP, PKB, PKPE, Hanura, Nasdem. Jadi kecil itu suaranya. Nasdem dulu belum menjadi partai besar kan kalau tahun 2014. Tapi selang 3 bulan setelah kemenangan Jokowi, Golkar, PAN itu mulai merapat. Artinya apa? Ketika itu meskipun yang menang nanti adalah partai non parlemen, ya, tapi dapat dipastikan karena presidennya membutuhkan dukungan di parlemen. Nanti konfigurasi pasca pemilihan presiden itu akan berubah dan kemungkinan besar partai-partai politik yang besar itu akan dikooptasi atau dirangkul oleh presiden terpilih untuk mendukung pemerintahannya. Ya, proses seleksi masuk ke dalam parlemen itu ini berbeda dengan proses seleksi masyarakat memilih pemimpin. Kalau masyarakat memilih pemimpin ini, itu kebutuhannya untuk eksekutorial, ya kan? Untuk eksekutorial. Nah, proses untuk yang ke parlemen ini, itu proses keterwakilan. Mereka mewakili ini, makanya partai politik ketentuan-ketentuan harus sekian persen gitu ya. Itu adalah kaitannya antara partai politik ini dengan masyarakat. Tapi hubungan antara masyarakat dengan pemimpin pada tingkat nasional, pada tingkat pusat maupun daerah melalui mekanisme pilihan langsung gitu ya, akan sangat janggal kalau kemudian pemimpin yang disodorkan kepada rakyat itu diseleksi melalui proses ambang batas itu, gitu. Jadi ini dua logika yang berbeda sebenarnya, nggak bisa dianalogikan, gitu. Memilih calon legislatif itu satu hal, memilih eksekutif itu lain hal. Jadi seperti kayak kita melihat secara fragmentatif, Pak Wulung. Yang satu menggunakan logika keterwakilan, gitu ya, karena mewakili saya. Ya. Cuman masalahnya seringkali masyarakat itu sudah terlanjur kecewa kepada DPR RI. Bagaimanapun putusan ini merupakan angin baru bagi demokrasi atau pemilihan umum di Indonesia. Putusan MK ini menjadi pintu yang sangat baik bagi demokrasi konstitusional di masa depan. Publik harus sadar bahwa untuk menjaganya butuh partisipasi bersama.